Halo Sobat Mania, saya Denny Nadalung. Ini ada servisan Ryobi Safari Max. Jadi Ryobi Safari ini adalah yang kasta tertinggi dari Ryobi ya. Ryobi yang kelas menengah itu dari Maturity, kemudian kemudian Applause, AP Power, dan Safari seperti itu. Kalau yang AP Power masih belum ada seri terbarunya. Kalau Maturity sudah ada yang terbaru, tapi masih menggunakan konsep mesin yang lama. Nah, kalau yang ini, yang Safari ini, saya benar melihat total perbedaan yang ada di reel ini. Ini reel servisannya Pak Nyoman nih. Kita buka aja dulunya. Kebetulan ada reelnya, jadi saya akan coba review. Nah, ini ukuran 5500 HPX. Jadi ukuran 5000, dan ketika saya pegang reel ini benar-benar jauh beda dengan Ryobi Safari yang terdahulu. Yang Safari Meta Royal itu benar-benar luar biasa berat ya. Kalau ini sudah bahkan lebih ringan daripada real pen seperti itu. Kalaupun ini bodinya full metal misalnya, bodinya metal, rotor metal, si Ryobi Safari ini jauh lebih ringan dia. Dan putarannya bener-bener halus. Jadi untuk Safari Meta Royal ini, untuk Ryobi Safari Max ini berarti dia seharusnya sudah masuk di level entry pertengahan, karena melihat dari harganya reel ini di angka 2 jutaan kayak gitu. Berarti kalau sudah 2 juta, dia sudah harus sebanding dengan setidaknya pen spin fisher yang ke-7, atau nanti ke arah Speros dia, Shimano Speros, atau kalau di merek-merek yang non pabrikan seperti Maguro Deep X Spinning. Selanjutnya apa lagi ya, banyak lupa saya. Jadi seharusnya dia sudah berada di level tersebut seperti itu. Untuk handle, ini dia two piece handle ya. Two piece handle, ada asnya seperti itu. Kemudian saya akan coba, dia pakai aluminium round knob gini, dia blunder dan saya merasakan feelingnya super ringan dia. Kita akan cek di sini apakah dia di support bearing atau hanya bushing plastik saja. Untuk di sini saya lihat justru menggunakan bushing saja dia. Sebentar, saya cek ulang dulu. Ya, sekilas bushing, bukan sekilas, ini memang bushing. Sedangkan pada bagian dalam itu bearing. Jadi ini kombinasi bushing dan bearing dia untuk bagian handle-nya. Selanjutnya masuk ke bagian spool. Nah, ini klikernya dia nyaring sekali. Nyaring. Kemudian saya akan cek dari sisi tali. Dari sisi tali di sini terlihat rata sempurna ya. Rata sempurna dia, sehingga untuk tingkat balancing maju mundur lokomotif slider dengan main shaft beserta putaran rotor itu berarti balance dia. Balance. Kemudian untuk knopnya di sini saya melihat seperti knop-knop reel murah ya. Finishingnya masih kurang bagus menurut saya. Jadi dibandingkan dengan finishingannya merek-merek sebelah seperti Shimano, Daiwa, masih kurang sih. Jadi terkesan finishingnya biasa-biasa aja nih.
ada semacam clicker. Dan ini bisa dilepas. Sorry. Jatuh. Ya, seperti ini. Ini memakai ini bukan aluminium, ini semacam stainless steel ya. Oke. Jadi bahan yang sama dengan bahan main shaftnya ya. Nah, ini sama ya. Oke, jadi ini lebih kuat. Kemudian untuk knobnya ini ada sealnya di sini. Oke, jadi untuk bagian knob saya rasa masih oke ya. Lanjut lagi ke arah bagian spool ya. Kita masuk ke bagian spool. Apakah dia pakai dural? Di sini saya lihat dural ya. Oh tidak, ternyata kombinasi. Oke, duralnya hanya bagian terluar. Sisanya pakai stainless steel sebegini. Oke, dengan carbon tack drag washer dan tidak ada support bearing di bagian pendukung spoolnya. Jadi di sini saya tidak menemukan adanya support bearing di sini. Kurang mantap menurut saya bagi sebuah reel yang anggaplah harganya tembus 2 juta. Oke, jadi sistem pengereman itu tidak didukung oleh bearing. Ini akan terasa nanti kalau sudah dia fightnya, ikannya sudah tidak kecil lagi, anggaplah sudah main 10 kilo ke atas, nanti dia akan terasa. Putarannya benar-benar halus dia, halus. Untuk rotor di sini saya lihat pakai kuningan ini. Pakai kuningan ya, pakai. Nah, seperti ini. Oke, terdapat bushing atau floating system. Jadi dia menghindari gesekan langsung antara kuningan dengan main shaft. Jadi dikasih satu bushing. Kalau di sini ada bushing landasan, kemudian di bawah ada juga bushing landasan. Itu kenapa putarannya jadi sangat halus sekali dia. Kayak gitu. Oke, bagian rotor ini kayak semacam aluminium kalau nggak salah. Jadi dia beda komponen dengan seperti yang punyanya pen. Anggaplah pen battle atau pen spin fisher, dia beda lagi dia. Kalau ini kayak semacam rotor aluminium gitu, ringan banget ya. Oke, untuk line roller di sini pakai bearing dan ada center line-nya. Oke, ada center line. Kemudian ke bail assembly, bail AC ya, benar, bail assembly-nya. Ini masih menerapkan bail AC Ryobi yang dulu, dia besar tapi kuat ya. Oke, jadi nggak kayak merek yang branding itu diginikan pakai tangan aja, tek langsung bengkok dia. Kalau ini nggak bisa, itu dia beda bahan ya. Jadi slogan harga mahal, kualitas ya salah satunya yang itu. Oke, kita masuk ke sistem bail arm-nya. Apakah dia sama seperti Ryobi pada umumnya? Biasanya akan ada besi kecil bentuk S dia biasanya. Sekarang kita akan lihat.
Biasanya sih rawan mental dia. Oh ya benar. Bentuk Z apa bentuk S ini? Dia akan ada besi bentuk S atau bentuk Z lah. Ryobi semuanya begitu, dengan ujung pendorongnya ada housing plastiknya kayak gini. Oke, kemudian ini, nah ini dia metal ini. Oh, tapi dia ringan, bukan seperti pen punya. Kalau pen kan berat banget tuh. Nah ini dia ringan banget, sehingga pantas saja tadi dari pertama pegang saya ngerasanya bahwa si Ryobi Safari ini bener-bener ringan dia. Oke, kemudian masuk ke bagian body. Di sini saya tidak melihat sistem seal yang mumpuni ya. Dalam artian dia masih istilahnya terbuka lah, sama seperti kayak ya anggaplah Okuma misalnya kan, Okuma Cedros, Okuma Azores, atau Daiwa BG mungkin. Daiwa BG, terus kalau non pabrikan ya misalnya Iroli. Kalau Iroli Ultima itu ada dia sealnya lengkap. Nah kayak Daido Quincy lah, dia sealnya masih kurang ya, kayak terbuka gitu. Oke, nah ya iya terbukti langsung ini sudah ada garam-garamnya. Nah ini sepertinya sudah pernah dipakai beberapa kali. Nah ini kan garam nih, di telunjuk saya nih garam dia. Oke, kemudian ini juga garam-garam karena sealnya ya terbuka. Oke, kita akan buka body. Kita akan lihat gearnya, apakah dia pakai stainless steel atau pakai brass, apakah dural. Kalau dari putarannya kemungkinan besar antara dua. Dural, kalau dural tuh masih kayak terasa sih. Yang benar-benar halus tuh biasanya brass. Brass itu kayaknya berat-berat, gimana feelingnya tuh kayak mantap gitu. Kalau dural dia terasa ringan-ringan gitu. Terkadang ada kayak sensasi gerat-gerat gitu dia kalau dural. dural kelas menengah tuh begitu biasanya. Tapi kalau mantap, halusnya mantap, itu biasanya kuningan. Nah ini dia kuningan dan tidak ada body seal, terbuka ya. Terus ini, nah ini buktinya kan, ini sudah bekas kena air laut, dia teroksidasi dia. Teroksidasi, terus ada dua baut pemegang untuk main shaft. Ini sangat diperlukan untuk reel-reel heavy duty. Jadi kalau reel-reel yang nanti targetnya ke arah kelas berat, biasanya taruh dua baut di sini biar kuat ya. Dengan main shaftnya begede-gede. Ini gede, ini besar nih. Oke, stainless steel besar, tapi resikonya ya berat ya. Oke, untuk reel-reel full metal nih wajib seperti ini. Oke, ini gearnya kecil ternyata. Ternyata kecil. Dan kuningannya saya melihat dia tidak serapi dan sehalus punyanya pen. Anggaplah pen Spinfisher atau pen Slammer misalnya. Masih secara look ya, secara penglihatan saya ya. Tapi kalau dari segi putaran, saya lihat di sini halus dia, terasa halus. Oke, ini lokomotifnya. Oke, kita buka oscillating gearnya. Kayak ini, dia ada support bearing. Terakhir kita masuk ke bagian one way atau clutch-nya. Tidak ada penutup spesial seperti pen punya. Jadi kalau head to head Spinfisher ya, kalau saya tetap Spinfisher lah, meskipun Spinfisher anggaplah lebih berat. Kemudian kita lihat sistem one way-nya juga, karena di sini housing-nya saya lihat kecil ya.
Apakah dia pakai one way kecil? Jadi beda dengan AP Power. AP Power tuh pakai one way-nya kapasitas besar ya, kuat dia loadingnya. Loadnya heavy duty. Kalau ini kita lihat, nah dia pakai one way kecil. One way kecil satu arah, kayak pen punya, pen atau Okuma. Kalau begini biasanya nanti akan ada jeda sensasi sedikit backlash biasanya. Terlebih lagi kalau ini langsung ditanam di body, ini sudah cerita lama ini. Dia pasti akan ada sensasi backlash dikit-dikit sama kayak pen punya. Saya kira ini one way-nya setidaknya setara Ryobi AP Power lah, atau di atasnya kalau bisa, karena ini kan Safari dia. Safari adalah high end-nya Ryobi. Seperti itu. Jadi praktis perubahan yang dilakukan dari Safari Meta Royal ke Safari Max yang HP adalah bobotnya, kemudian keseluruhan bisa dibilang berubah ya, gearnya juga dirubah. Kalau Ryobi yang dulu masih zinc semua, nah yang Safari ini sudah pakai brass. Kemudian sistem secara keseluruhan sudah masuk, sudah oke. Jadi tidak kecuali yang ini saja, yang di spool saja. Di sini seharusnya setidaknya ada landasan bearing di dalamnya sebagai support dukungan untuk ketika dia heavy load atau beban berat, dia harus ada landasannya untuk memastikan putarannya tetap lancar pada saat mengalami beban ekstrim seperti itu. Handle oke, line roller oke, sistem sealnya. Jadi kalau Anda mau mempertimbangkan sistem keamanan terhadap cipratan air laut misalnya, atau guyuran ekstrim, atau bahkan rendaman, ini masih belum bisa. Meskipun nanti oke lah bahannya, seandainya bahannya oke, belum tentu juga, karena terlihat di sini. Di sini garam-garam sudah ada nih. Nah ini biasanya akan segera korosi. Kemudian saya lihat tadi sekilas kayak ada cat mengelupas. Nah seperti ini. Ini karena dia mungkin metal, jadi dia di airbrush, disemprot ya catnya, bukan anodized. Jadi hal yang lumrah seperti ini, dia akan mengelupas dia. Oke, untuk harga 2 juta saya rasa masih ada yang lebih worth it daripada ini. Tapi kalaupun tetap memilih Ryobi Safari, tidak ada salahnya, karena Ryobi adalah brand lama dulu. Sepengetahuan saya sih Ryobi itu Jepang seharusnya, cuman entah gimana ceritanya, jadi Ryobi itu kayak bikin pabriknya di Cina gitu. Dan Ryobi itu dia kalau sepengetahuan saya tools tukang gitu, kayak mesin bor, alat-alat pertukangan. Nah dia ke arah real itu ceritanya gimana saya juga nggak tahu, tapi Ryobi setahu saya dia memang bikinan Cina seperti itu. Oke, nggak masalah mau bikin Cina, mau bikin mana, yang penting sudah sesuai standar, saya rasa sudah oke. Dan ini aja design and engineered in Japan, bukan made in Japan. Oke, nggak masalah. Yang penting Anda sudah mengetahui review secara keseluruhannya, sehingga bisa mempertimbangkan bila mana Anda ingin membeli. Jadi kalau dari saya masih banyak yang lebih bagus, yang lebih murah di bawah ini. Tetapi kalaupun Anda memilih ini juga tidak ada salahnya, karena ini high end-nya Ryobi. Tentu saja Ryobi sudah punya banyak pengalaman di bidang per-reelan. Jadi nggak perlu harus kita terpukau dengan spek ini, spek itu. Terutama di reel murah tuh. Yang jualan spek dia ini itu, tapi ujung-ujungnya begitu saja. Nah sedangkan kalau Ryobi kan sudah berpengalaman ini, jadi kalaupun beli Ryobi Safari kayaknya pakai 2 tahun nggak apa-apa, rajin nyervis saja. Kalau pakai yang biasa-biasa nggak ada 6 bulan plus tambah tidak ada servis dan perawatan, nggak ada 6 bulan dia sudah bermasalah dia. Oke, saya Denny Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.